secara profesional, Bapak harus. Ibu jangan tanya profesional, profesional ibu mana? Profesional. Mas, SOP peminjaman ambulan itu ada SOP-nya. Kemudian kita merujuk pasien ke rumah sakit. Itu kan Punten ari anggota DPR pejabat naon nu diomongkeun honor dirina heula karek rakyat. Nek makmur Indonesia moal tepi ka iraha wae geus sabab naon? Rakyat paneuri pejabat ieu. Moal. Warga dan perangkat desa serta Tribina Desa Neglasari Kecamatan Banjar mendatangi Puskesmas Banjar 2. Kedatangan warga ini untuk mengklarifikasi permasalahan petugas Puskesmas yang menolak untuk meminjamkan mobil ambulans. Pihak desa berniat meminjam ambulans karena salah satu warganya tengah kritis. Kesiapan ambulans setiap desa, apakah ambulannya sudah ada? Kalau ambulannya sudah ada, dari mana BBM-nya? Selama ini dibilang ambulan desa gratis, tapi BBM-nya tidak disiapkan. Sopirnya statusnya apa? Karena sopir ambulan desa itu rata-rata pegawai desa bukan, digaji tidak. Akhirnya dibilang gratis, tetap minta bantuan ke pasien. Nah, bagaimana Kemendagri menyikapi agar bisa nggak sih yang relawan ambulan desa ini sudah jelas kerjanya menjadi aparat desa dibanding aparat desa yang digaji tiap bulan hanya di ruang desa aja kerjanya, tidak berikan layanan langsung pada masyarakat. Anu pangsejahtera pejabat jeung pegawai naik gaji tiap bulan, naik tunjangan, BBM naik menang teu karasa, leutik. Ngomongin inflasi teu ngartieun rakyat mah inflasi teh naon? Duit terlalu banyak beredar, heuh duit aing mah eueuh sakitkeun. Setelah ditolak, Iqbal dan rombongan kembali ke desa dan terpaksa membawa warga yang tengah kejang-kejang ke rumah sakit. Ya, saya itikat baik sama Pak Bina Desa, sama Pak Babinmas ke sini buat pinjam mobil ambulan. Tapi setelah saya koordinasi dengan pihak PKM-nya, termasuk Pak Budi sebagai Pak Kaswa sama Bu Kepala Puskesmas, tidak dikasih karena alasannya tidak sesuai SOP. Mobil ambulan tidak boleh dipinjamkan kepada pihak yang di luar Puskesmas PKM 2 Banjar. Padahal orang tersebut lagi urgent, kejang-kejang. Nah, dari itu saya langsung balik lagi ke desa pakai mobil callback ke langsung ke PPD. Jadi intinya dari pihak Puskesmas ini tidak ada yang tidak sesuai SOP. Ketika tugasnya melayani masyarakat yang sakit, ketika ada yang sakit tidak ada, dan mungkin tidak ada langsung tidak gercep lah, seperti itu Pak. Berarti ini dianggapnya karena bukan wilayah Puskesmas. Wilayah. Ini kan PKM Banjar 2, wilayah Desa Neglasari sama Kelurahan Sidebatu, Pak. Dengan alasan tadi tidak sesuai SOP atau gimana? Iya, alasannya harus sama supirnya, padahal supir ada, itu mobil ambulan ponetnya juga ada. Tadinya saya sama Pak Babinmas, Pak Bina Desa mau kalau tidak ada supir mau dibawa aja ambulannya, tapi ya Ibu Kepala Puskesmas tidak ngasihkan mobil. Aing tepi ka teu sare-sare mikiran supaya rakyat Jawa Barat sarakola. Keun bae aing dihina, keun bae aing digugat asa rakyat aing sakola. Seluruh anak-anak yang di bawah umur, baik yang sekolah maupun yang tidak sekolah, semuanya menjadi tanggung jawab saya untuk makan dalam shelter. Pak Sekda tolong dicatetin, dan Kepala Dinas Pendidikan mencatatkan yang sekolah untuk tetap bersekolah. Yang SD tetap sekolah SD, yang masuk SMP masuk SMP, yang masuk SMA masuk SMA, nggak boleh putus sekolahnya. Dan semuanya menjadi tanggung jawab gubernur untuk pendidikannya dan makannya. Karena ini adalah kelalaian kami, kelalaian negara tidak hadir memberikan tindakan yang nyata terhadap sebuah peristiwa yang akan dan pada akhirnya menimbulkan korban jiwa. Jadi ibu nggak usah khawatir terhadap makan dan susu anak-anaknya. Saya menanggung seluruh biaya hidup anak-anaknya dan saya menanggung biaya pendidikan. Di Tiongkok anak direktur perusahaan jadi pelayan toko. Anak pejabat tinggi negara anak ngepel. Anak mini nuboga rumah makan jadi purah ngumah piring di Cianjur, anak Ceiro. Bener teh? Indungna kuli metik ente, anakna kudu make skincare nu 600. Bonceng motor. Ngomong nah hi guys. Anjir. Sia
ngudag-ngudag aing ge unggal poe Kang Dedi dah yang TikTok na loba nu ngalaik. Ya, Dedi Mulyadi ayeuna dikenal di media sosial ku naon? Ku gawe. Ku apruk-aprukan, ku puasa nu teu eureun, ku mipir pasir, nyorang jungkrang, ku dicarekan, ku dicabok, ku diancam. Jadi ayeuna teu ujug-ujug kieu jelema ribuan nyambut Kang Dedi. Teu ujug-ujug ieu teh panjang lalakonna ujang mantak aing na panggung sok ceurik. Kunaon ceurik? Gusti geuningan aing teu tepi ka abad kieu, tepi ka kayaan kieu. Ngabayangkeun di Jaba heula di Jayagiri, hujam bomblang jam 8 peuting manggung sisi laut jeung rombongan ieu. Aing nu lalajonna ge eueuh. Kudu dihalau-halau heula. Jayanti jadi kalakonan papa Cianjur apal kabeh ta jeung bapana ieu almarhum nyaho harita mah encan teu bika di ayeuna mah teu kudu nyieun acara kamari ka imah mantan pinuh puluhan ribu. Bener tuh? Iya mawa nyihiang. Iya tuh bukan. Kita itu tetap harus mencintai lingkungannya, jangan pernah ada kebencian. Karena orang yang di hatinya benci dia tersiksa selamanya. Tapi orang yang di hatinya selalu ada kegembiraan dan cinta, maka wajahnya selalu memancarkan aura dan sinar harapan. Mantap. Mantap. Jadi Cianjur hayang maju, lamun hayang maju ya gubernur ayeuna dengekeun ti ayeuna. Hei, lamun aya kepala sekolah SMA negeri, STM negeri, aya pungutan, laporkeun wae tah nyieun tak komen di publik, speak up lewat media sosial, dieureunkeun ku aing. Naon sababna ieu nagara geus nyiapkeun nek madrasah aliyah negeri ge sarua, geus aya BOS, geus aya BPMU, geus rek naon deui atuh mungut wae. Naon sababna duit mah moal mahi-mahi saeutik mahi loba nyesa. Kolot urang ge baheula nyieun pasantren teu mungut-mungut, jarade budakna kiai gede. Da pendidik mah keprihatin tapi inget sia ka indung bapakna, ka anak-anakna negara geus ngaluarkeun duit sia. Jangan pendidikan aing tepi ka teu sare-sare mikiran supaya rakyat Jawa Barat sarakola. Keun bae aing dihina, keun bae aing digugat asa rakyat aing sakola. Tapi inget, negara geus mere biaya. Ulah maneh sia lu unggah adat. Ai sakola gratis, ai handphone 8 juta dijiwir ku aing sia. Ai sakola gratis, ai motor nu mahal, ai sakola gratis, ai baju nu mahal, ai sakola gratis, ai bekal 100.000 sapoe. Jangan naon sakola gratis, ai biaya sakola leuwih mahal tibatan ongkos sakola. Temen. Hei, ibu-ibu budak nu nanjung kulantaran diogok ku kolotna gagal pendidikanana, bohong. Ibunya budak dipangmelikeun motor, ibunya budak dibere HP, ibunya skincare dipangmelikeun ka salon dianterkeun, budak diogo-ogo. Ibu lainnya tapi ibu geus ngagebruskeun ka anak ibu. Eueuh jelema anu nanjung kulantaran beuteungna kembung eueuh. Jadi ti ayeuna kuring ngingetkeun ka kolotna, kade kolot ulah sieun ku anak. Ya, pertarungan kuring mah teu jauh, kuring tanya ka nu ngasuniang, jeung nihiang aing mah pertarungan. Unggal subuh bimiti sakol. Ku aing dihudangkeun jam 5. Aku gak mau sekolah. Aku mau tidur lagi, ayah. Ke aing kieu si aing sok mandi kamu molotot asupkeun kamar mah diguyur ceurik mun batur moal tega guyur ku aing mun batur mah moal tega hayo di baju aku mau sekolah ayo teu bisa di baju aing geus datang kalau nak nu sapeda hai seuri deui ambrok jeung si Idan si Idan halus
Halus Ambulan tidak sesuai SOP. Iya. Siapa yang Di hapus sok dia Bu nanti ada sari besar. Oh, sok sekali. Tapi Bapak secara profesional, Bapak harus. Ibu jangan tanya profesional, ke profesional ibu mana? Profesional. Makanya saya duduk dulu. Bapak kan datang ke sini. Bukan profesional. Bu, warga saya tuh sampai di nyawa Bu. Saya pinjam ambulan, nggak ada. Itu kan ada. Media tolong itu ambulan bukan? Gini Pak, silakan. Sok silakan pada duduk tadi datang ke sini. Saya baru selesai pertemuan. Ya. Saya terus ada Tapi bukan tanya, Abi kadir teh lawan di mana? Antosan Pak, aja jembruk 15 menit. di mana? Di mana di Antosan? Neng Maya teruskan. Tadi bukan dia. Jadi saya tuh harus tahu dulu Kronologinya gini Bu, lagi ada pelayanan sapi. Ibu duduk. Ibu duduk. Ibu duduk dulu. Ya saya kesini inisiatif karena memang warga kami di desa itu pingsan. Tensi darahnya 200 ya tadi. 200. Pinjam ke sini ke Pak Budi, ke Umaya dulu. Ya Pak tunggu bentar. Dulu kaudinya Antosan, akhirnya 15 menit. Terus kali Pak Budi. Abi ayah Pak Budi tadi ngambut. Saurna memang mobil ambulan kaya ngomong dijadai. Pak tuh nambung itu biasa tamu ponen. Alasannya ponen. Masa Abi ya kalau yang teh atuh sok darurat ya teh. Darurat Bu, masa nonton emang ya darurat. Ada biasa di dalamnya Pak. Ya. Kan ada mungkin di ambulan ada berangkat. Bukan masalah berangkat. Iya, maksudnya gini kan saya telepon dari tadi dia nggak ada penanganan, saya kesini pinjam ambulan. Tema ya, tema ya. Temanya di mana? uang negara? Supir sudah ambulan. Tanya-tanya di mana dulu. Bukan Bapak menyatakan saya tidak suka dengan Bapak bilang hujan darurat. Yang namanya pasien dinyatakan darurat itu yang meriksa harus tenaga medis. Ibu tahu nggak di sana Bu? Nah. Ini begini Bu. Kenapa Bapak datang-datangnya? Saya tahu tadi yang menjawab Bapak datang-datang ke saya langsung gini, minta saya pinjam ambulan. Bapak kan tadi tidak tahu. Tadi datang dari belakang itu. Iya, kan saya bilang Pak, ada yang sakit, tolong puskesmas periksa apapun ya. Yang namanya puskesmas, SOP peminjaman ambulan itu ada SOP-nya. Kemudian kita merujuk pasien ke rumah sakit. Itu kan masih kita ditanya. Tolong gimana? Kalau pasien sampai mati itu di situ, saya tanya gimana? Bukan Pak, bukan masalah itu. Kan bisa kan nelfonnya, punten tolong periksa ada pasien di sana. Kita kan nggak tahu ada kegiatan kami itu. Kita nggak tahu kalau dari awal Bapak mau ada kegiatan itu koordinasi dengan puskesmas untuk menyediakan ketiga K, takut terjadi apa-apa karena ada kerumunan orang, mungkin kita bisa. Nah, tapi kan Bapak datang-datang, kan saya nggak tahu mungkin kronologis sana saya tidak melihat. Bentuk pelayanan Ibu benar-benar ya sejauh mana sih masalah mobil ambulan? Ada SOP-nya Pak? Enggak, saya sudah nelfon. Ada supirnya. Ada. Di stand mereka di sini. Mestinya di stand mereka. Gimana kalau ada warga saya Bu, yang susah warga saya yang memerlukan bantuan urgent? Orang udah mesti karatnya saja Bu. Kita perlu ambulan harus tunggu supir dulu kalau tidak ada. Ada yang lain yang tadi itu saya Saya panik jujur Bu. Saya masalahnya panik tadi Bu. Kan Bapak pinjam mobil. Yuk, saya sudah barusan koordinasi sama Pak Kabid Yankes. Saya sudah koordinasi sama Pak Kadis. Ya, masalah peminjaman ambulan memang tidak bisa sembarang. Ayeuna saya ngasih kunci ambulan di bawah tidak bisa seperti itu Pak. Ada SOP, semua pelayanan itu ada SOP-nya. Kesiapan ambulan di setiap desa, apakah ambulannya sudah ada? Kalau ambulannya sudah ada, dari mana BBM-nya? Selama ini dibilang ambulan desa gratis, tapi BBM-nya tidak disiapkan. Sopirnya statusnya apa? Karena sopir ambulan desa itu rata-rata pegawai desa, bukan digaji tidak. Akhirnya dibilang gratis, tetap minta bantuan ke pasien. Nah, bagaimana Kemendagri menyikapi agar bisa nggak sih yang relawan ambulan desa ini sudah jelas kerjanya menjadi aparat desa dibanding aparat desa yang digaji tiap bulan hanya di ruang desa aja kerjanya, tidak berikan layanan langsung pada masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua dimanapun berada, semoga sehat selalu. Sedang viral ya di media sosial, ada di daerah Jawa Barat, orang sedang sakit, orang sedang kritis, tetapi masih bisa-bisanya pihak puskesmas ya tidak meminjamkan ambulan untuk membawa warga tersebut ya teman-teman ya. Jujur sih di sini miris ya teman-teman. Ya semoga kedepannya jangan seperti ini lagi teman-teman. Karena apa, taruhannya nyawa ya. Orang yang sedang kritis, orang sedang ini butuh pertolongan. Gak usah ada SOP lah. Gak
usah ada aturan-aturan suruh ini dulu lah, suruh itu dulu lah, pinjemin. Bahkan KDM pun ya sempat marah, kritik ya teman-teman. Ya itu, kok bisa sih seperti itu? Ada SOP ketika orang sedang sekarat, sedang kritis. Ya Allah, bener-bener ini puskesmas harus disidak ya teman-teman. KDM harus tahu ini ya teman-teman. Dan tadi pun kita ya sedikit mendengarkan pidato dari Kang Deddy Mulyadi teman-teman. Dan Kang Deddy sampaikan beliau sangat mencintai rakyat Jawa Barat teman-teman. Bahkan dari sekolahnya pun, makanya pun ditanggung oleh Kang Deddy. Ya alhamdulillah, kita bangga lah punya gubernur seperti Kang Deddy Mulyadi ini ya teman-teman. Oke teman-teman, itu di blog ini ya, semoga ada manfaatnya. Dan semoga tadi yang paling menyesak mah ya, pihak puskesmas nggak minjemin ambulan untuk warganya yang kritis teman-teman. Semoga kedepannya diperbaiki, amin ya rabbal alamin. Mohon maaf bila ada salah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.